Ketika dua keyakinan bertemu, kata berubah jadi senjata, dan dalil menjelma panah yang menembus hati. Pendeta Esra Soru dengan lantang menyebut Isa sebagai Yesus Sang Juru Selamat, sementara Ustadz Abdul Somad berdiri teguh, menegaskan bahwa Isa adalah Nabi, bukan Tuhan. Pertanyaan yang membakar ruang ini, benarkah Nabi Isa itu Yesus, ataukah hanya nama yang sama, namun makna berbeda? Malam ini, kebenaran dipertaruhkan di atas panggung perdebatan. Kristus itu bahasa Yunani, Kristos. Yesus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya Yosua. Maka Yosua dengan Yesus itu sama. Lalu bagaimana dengan Isa? Kalau Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya Masiah atau Mesias. Dari Masiah itu turun ke bahasa Arab menjadi Masih. Dikasih kata sandang Alkitab, Al-Ikhlas, Al-Quds. Kata sandang itu kayak sang. Bahasa Inggris the Father. Maka Al ditambah dengan Masiah atau Masih menjadi Al-Masih. Jadi Al-Masih itu sama dengan Ha-Masiah dalam Ibrani, sama dengan Ho Kristos dalam bahasa Yunani, yang artinya yang diurapi. Sementara Isa, dari sudut asal kata, Anisoros mengatakan bahwa ada data untuk dipercaya bahwa Isa, karena kalau dalam bahasa itu Arab mestinya bukan Isa Al-Masih, tapi Yasu Al-Masih. Tapi kenapa jadi Isa? Nah, Anisoros itu mengatakan bahwa Isa itu adalah nama semacam penghinaan yang diturunkan dari Esau. Esau. Tidak tahu benar apa tidak. Tetapi Isa Al-Masih yang dimaksudkan adalah orang yang sama, tapi yang digambarkan itu berbeda. Deskripsinya menjadi sangat berbeda antara Yesus dan Isa itu. Walaupun mungkin mereka mau menggambarkan orang yang sama, tapi karena ceritanya begitu berbeda, maka kita harus menyatakan bahwa melihat deskripsinya, Yesus lahirnya di sini, Isanya lahir di sana. Yesus begini, Isanya begitu. Yesus begini, kok kayaknya lain ya? Maka waktu kita mau mengatakan bahwa Isa dengan Yesus itu sama atau tidak, harus dilihat dari sudut pandang apa. Kalau sudut pandang yang dimaksudkan itu sama, tapi sudut pandang deskripsi yang digambarkan, jalan ceritanya, riwayat hidupnya, maka itu berbeda. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Isa dan Yesus adalah pribadi yang sama dari deskripsinya. Karena kita berkata Yesus mati di salib, bangkit. Isa tidak. Lain. Sehingga walaupun yang dimaksudkan sama, mungkin kita bisa berkata bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus yang palsu. Islam dengan Isa Al-Masih, Kristen dengan Yesus Kristus, Islam mau menggambarkan yang sama, tapi ternyata penggambaran tentang Isa jauh dari Yesus yang di Alkitab. Makanya saya bilang kalau kita mau katakan, ya kita katakan Isa Al-Masih itu adalah gambaran Yesus yang palsu, yang lain dari Alkitab. Itu yang Paulus bilang, Yesus yang lain. Apa kata Nabi SAW? Tetap dari Abu Hurairah, la taqumus sa'ah, tidak terjadi hari kiamat, hatta yanzila fikum ibnu Maryam, sampai datang anak Maryam. Yang dimaksud dengan anak Maryam adalah Nabi Isa alaihissalam, hakaman muqsitan, sebagai seorang hakim yang adil. Mungkin keadilan susah didapatkan dari manusia yang condong kepada harta dan hawa nafsu, tapi kerana dia seorang nabi, bukankah dia sudah mati, meninggal dunia? Barrafa'ullah wa ma qataluhu, mereka tidak berhasil membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak berhasil menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan wajahnya dengan Isa. Dialah Yudas Iskariot, dialah Yahuza, yang kemudian ditangkap oleh tentara daripada Yahudi yang benci akan Isa, dan mereka menyalibnya di tiang Golgota, dan mereka mengatakan inilah dia. Maka kata Allah, wa ma qataluhu yaqina, mereka tidak yakin seyakin-yakinnya tentang itu. Sampai akhirnya pada tahun 324 terjadilah konsili, pertemuan ijtima' seluruh pendeta-pendeta
dan mereka berhasil menyepakati di sebuah kota bernama Nisea. Sekarang letaknya di Turki. Yang dulu kota itu besar dibina oleh seorang raja bernama Konstantinopel, yang kemudian kota itu dirubah oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kota Istanbul. Istanbul, kota Islam, negeri Islam, yang berubah menjadi Istanbul. Maka di sana ada satu tempat bernama Nisea. Di Nisea inilah mereka bersepakat bahwa Isa adalah anak Tuhan. Bagian, padahal itu tidak ada disebutkan dalam Injil, tidak ada dalam wahyu Allah Subhanahu wa taala. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi, mereka merubah-rubah kalimat yang ada dalam kitab suci sesuai dengan kemauan kehendak hawa nafsu mereka. Maka mereka tidak berhasil membunuhnya. Barafa Allah mengangkatnya dan dia belum meninggal dunia sampai masanya menjelang hari kiamat. Nabi Muhammad SAW bercerita bahwa Nabi Isa ini akan turun menjadi pemimpin yang adil. Apakah dia membawa syariat baru lalu menasakh syariat Muhammad SAW? Tidak. Dia menghidupkan lagi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dia menjadi imam di masjid. Dia mengajak orang salat berjamaah. Dia tetap menegakkan syariat Muhammad. Dia tidak menasakh apapun kerana dia datang sesudah Nabi Muhammad. Maka dia sendiri pun ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak hanya sebagai seorang ulama, dia tidak hanya sebagai orang yang faham agama, tapi dia menjadi hakaman muqsitan, sebagai pemimpin yang adil, yang akan memimpin dunia. Bila ini terjadi, maka hari kiamat akan segera tiba. Ini termasuk tanda yang fisik, yang nampak, yang orangnya langsung. Tempat turunnya disebutkan di sebuah masjid bermenara warna putih di Damaskus, Syam. Maka di antara Nabi SAW, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berikanlah berkah di negeri Syam. Negeri Syam disebut negeri yang penuh dengan barakah. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi tempat itu linuriyahu min ayatina, karena kami ingin menunjukkan ayat-ayat kami kepada orang yang tidak percaya kepada ayat-ayat. Bahwa Nabi Isa datang tidak membawa syariat baru, tapi dia membatalkan syariat yang sudah dirubah oleh para pendeta. Di antaranya mereka mengatakan bahwa Nabi Isa meninggal dunia tergantung di pelang salib. Maka dibantah. Fayaksirus salib, dia menghancurkan salib. Salib bahasa Arab, salib bahasa kita, palang salib. Maka Nabi Isa datang menghancurkan salib. Ini menunjukkan bahwa akidah salib itu batil, tidak dibenarkan. Karena andai dia benar, pasti Nabi Isa melanjutkannya. Yang menghancurkannya Nabi Isa sendiri. Yang mengatakan itu patung dia, maka itu dibantah oleh Al-Quran. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, mereka tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Bila ada orang berkata, kamu jangan kaji-kaji agama kami, jangan bahas-bahas agama kami, urus sajalah agama kamu. Lakum dinukum waliyadin. Kami tidak mungkin membahas agama kamu kalau Allah tidak menyebutkannya dalam Al-Quran. Allah menyebutkan tentang yang kamu katakan sebagai Tuhan itu dalam beberapa surah. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran. Ali keluarga Imran punya anak bernama Maryam. Maryam punya anak laki-laki bernama Isa. Dan Imran punya istri bernama Hannah. Hannah punya saudari perempuan, melahirkan anak laki-laki bernama Yahya. Dan Yahya punya ayah bernama Zakaria. Maka inilah keluarga yang kecil. Ada Imran, ada Hannah, ada adik Hannah, adik yang melahirkan Yahya, nama suaminya Zakaria, dan Hannah melahirkan anak perempuan bersama Maryam, dan Maryam punya anak laki-laki bernama Isa alaihissalam. Ini keluarga orang baik-baik, ini keluarga orang yang saleh, dan mereka itu tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Mal Masih ibnu Maryam illa rasul. Al-Masih tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul, yang sebelumnya sudah ada rasul-rasul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyasa,
Zakaria, Musa, Yahya, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ayub, semuanya meninggal dunia. Maka Nabi Isa alaihissalam pun juga akan meninggal. Hanya saja dia meninggal tidak seperti Nabi yang lain. Hidupnya habis, berakhir. Nabi Isa akan datang sekali lagi dan dia akan menghancurkan salib-salib. Berikutnya, wa yaqtulul khinzir, dia akan membunuh babi. Apa makna membunuh babi? Kerana mereka menghalalkan babi, seakan-akan babi itu halal, padahal Nabi Isa tidak makan babi. Lalu siapa yang merubah ajaran Isa sehingga mereka menghalalkan babi? Maka yang merubah adalah Paulus. Kata Paulus, sejak Isa disalib menebus dosa manusia, maka semua binatang menjadi halal. Begitu juga dengan khitan. Nabi Ibrahim berkhitan, turun kepada Nabi Musa berkhitan, turun kepada Nabi Isa berkhitan. Tapi dispesongkan, diselewengkan oleh Paulus. Paulus yang bernama Saul, tidak pernah belajar kepada Isa, tapi lalu kemudian mengaku diangkat sebagai rasul oleh Isa, maka disebut namanya dengan Rasul Paulus. Maka ini dibantah oleh Al-Quran sama sekali. Maka Ibrahimu Yahudian, Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, Ibrahim bukan Nasrani. Walakin syubbiha lahum, walakin kana hanifan musliman, dia seorang muslim, hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dia tidak mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Yahudi dan Nasrani mempersekutukan Allah. Yahudi mempersekutukan Allah dengan Uzair. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah, orang Yahudi berkata Uzair anak Allah. Sedangkan Nasrani mempersekutukan Allah dengan Yesus, dengan Isa. Wa qala an-nasara al-masih ibnullah, Nasrani berkata Al-Masih anak Allah. Maka Al-Quran membantah. Bila ada orang mengatakan jangan kaji-kaji tentang agama orang lain, kita tidak mengkaji agama orang lain. Kita sedang mengkaji Al-Quran, kitab suci kita yang bercerita tentang penyelewengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini mesti diluruskan, karena yang kita kaji adalah Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yada'ul jizyah, Nabi membatalkan jizyah, upeti, pajak yang sebelumnya diterapkan oleh Raja Romawi dan Persia. Mereka hidup dengan cawan-cawan emas, pakaian sutra, tempat tidur yang tebal, dengan banyak-banyak pasangan, dengan istana yang megah. Padahal dari cukai, dari pajak yang dikutip dari setiap masyarakat. Maka datanglah Nabi Isa alaihissalam membantah itu semua perbuatan yang batil, bahwa itu perbuatan zalim, menganiaya orang susah. Maka dia menghapuskan itu. Wa yada'ul jizyah wa yafidul mala hatta la yaqbaluhu ahadun, dan kemudian dia membagikan harta sampai tidak ada satupun yang mau menerimanya. Apa makna dia membagi harta tak ada orang mau menerima? Kerana orang sudah merasa cukup, tidak lagi merasa perlu banyak. Kerana masalah harta ini tidak ada batasnya. Lau kana libni Adam wadiyan min zahab, seandainya manusia itu memiliki satu lembah daripada emas, ini ada bukit, di sini ada bukit, ada tanah yang turun ke bawah, tempat bercocok tanam, lalu kemudian berubah dia menjadi emas, maka manusia tidak pernah berkata cukuplah emas yang banyak ini, tidak. Tapi dia akan berkata mana lagi, mana lagi. Dia terus meminta, walan tamla fahu illa turab, sampai mulutnya diisi tanah, masuk ke liang lahat, barulah dia merasa cukup, barulah dia katakan enough, barulah dia katakan cukup, tidak lagi lebih daripada ini. Maka oleh sebab itu ketika Nabi Isa alaihissalam membagikan harta, ini harta, dia katakan tidak, kami tidak mau menerimanya, karena kami tidak ingin mati membawa harta, tapi kami ingin mati membawa amal yang saleh. Suara lantang telah reda, namun bara perdebatan masih terasa membakar. Pendeta Esra Soru bertahan dengan Injil, Ustadz Abdul Somad menjawab dengan Al-Quran. Dua dunia, dua iman, satu pertanyaan yang masih menggantung di langit pikiran kita. Apakah Nabi Isa itu benar-benar Yesus, ataukah umat manusia telah lama salah menafsirkan? Debat boleh usai, tapi pertarungan keyakinan akan terus hidup dalam hati masing-masing.
Setiap kata telah terucap, setiap hujah telah bertabrakan. Elia Miron tetap kokoh, seakan tidak ada badai yang mampu merobohkan keyakinannya bahwa Paulus adalah utusan Yesus. Namun, Tia Lestari mengulirkan logika yang jernih, menyuguhkan penjelasan yang membuat banyak benak mulai terusik. Pertarungan ini bukan hanya soal siapa yang benar, melainkan siapa yang berani menelusuri kebenaran tanpa takut pada bayangan. Kini, keputusan tidak lagi berada pada Elia Miron atau Tia Lestari, tetapi pada Anda yang menyimak. Apakah Anda melihat cahaya dalam pembelaan atau menemukan kebenaran dalam penjelasan? Sampaikan pandangan Anda di kolom komentar. Bagikan perdebatan ini agar semakin banyak hati yang tercerahkan, sebab kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya, meski tertutup kabut yang paling pekat.